tanganmu bekerja. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Haleluya, Shalom Jemaat GB House of Praise dan Jemaat GB Widuri. Apa kabar semua? Selamat hari Minggu. Hari ini saya mau mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita secara online, kita percaya kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah, buat kebaikan-Mu. Kami ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu kami datang, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Bersekutu mencari wajah-Mu, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita puji Dia, sebab Dia yang memberikan kuasa bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari angkat tanganmu, tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak dipuji. Dia yang memberikan kuasa dan kemenangan bagi kita. Haleluya. Mari katakan sama-sama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Demi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Tuhan menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari puji Dia bersama-sama. Haleluya.
Tuhan, setiap kami umat-Mu, sekalipun kami ada di rumah, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis kalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo pemenang katakan, haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya sorakan, haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo pemenang, lambaikan tangan dulu. Haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami tahu kami lebih daripada pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Tunjuk dirimu, katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Saya perkatakan kamu lebih dari pemenang. Mari angkat tanganmu. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Oh, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kamu lebih daripada pemenang. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita percaya bahwa darah Yesus sempurna menebus setiap kita dan bahkan memberi keselamatan dan kemenangan bagi kita. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari bawa hatimu untuk datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Kami datang kepada Engkau karena kami tahu di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kemerdekaan, di dalam Engkau ada keselamatan. Bahkan di dalam Engkau ada perlindungan yang sempurna bagi setiap kami. Makasih Tuhan, kami siapkan hati kami bawa hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan untuk masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu.
di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bawa hati kami bawa hidup kami, masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari katakan pada Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
Sekali lagi katakan, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari sembah Dia, beri yang terbaik bagi Tuhan. Kami tinggikan, kami anugerahkan, oleh darahmu kami ditebus, oleh darahmu kami dikuduskan, oleh darahmu kami diselamatkan. Haleluya, oleh darahmu Tuhan, yang kuduskan, yang sembuhkan, yang pulihkan kami. Perbuatan yang besar bagi kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat tanganmu, katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih lagi katakan karya terbesar, karya terbesar. Amin. Ini yang kami percaya, perbuatanmu, pengorbananmu sungguh dahsyat dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sekali lagi katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sembah Dia. Karya yang terbesar yang Kau lakukan bagi kami, Tuhan. Selamatkan kami, berikan kemenangan bersama Tuhan. Oh, itulah yang Kau lakukan bagi kami. Oh, Yesus, Kau kami kagumi. Oh, haleluya. Shandaralala, Inaralabaya, Shandaralalalalala, Shiribilalalabayaralabo, Shandaralalabalalabalala. Oh, haleluya, haleluya. Kau kami kagumi, Tuhan, ini yang kami percaya. Karyamu dahsyat, karyamu luar biasa, yang menyelamatkan kami, yang menebus kami, membuat kami terkagum-kagum akan Engkau, Tuhan. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi karya terbesar, karya terbesar
Kami sungguh kagum akan Engkau, perbuatanmu yang ajaib, karyamu yang luar biasa, yang menebus kami, menyelamatkan kami, bahkan membuat kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh berdiri di tempat ini, sekalipun kami beribadah secara online. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau melawat kami, Kau menjamah kami, Kau memulihkan kami Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan, Kau memberikan kami kemenangan. Terima kasih, bahkan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar juga karya-Mu yang dahsyat, yang luar biasa itu melawat bangsa kami, melawat Indonesia, melawat negeri kami Tuhan. Melawat setiap orang-orang yang mereka mengalami krisis ekonomi. Melawat setiap mereka Tuhan yang mereka mengalami krisis karena COVID-19 ini. Lawat negeri kami, lawat bangsa kami. Lawat bahkan gereja-gereja-Mu yang mengalami krisis. Hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami krisis dimanapun berada saat ini. Kami berdoa karya-Mu yang luar biasa itu, karya-Mu yang dahsyat itu, karya penebusan-Mu, kuasa penebusan-Mu itu turun melawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami akan terus mengalami kuasa-Mu. Kami akan terus mengalami mujizat-Mu. Di tengah-tengah tidak ada pengharapan, Kau datang memberikan pengharapan. Di tengah-tengah kami mengalami krisis secara finansial, krisis secara keuangan, Kau datang memberkati kami. Kami gak perlu memikirkan bagaimana caranya. Satu hal yang kami percaya, Allah kami Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara untuk menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, kami siapkan hidup kami, bahkan untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi sambil mengangkat tangan kita katakan, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap hamba-hamba-Mu.
khususnya seluruh jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri Tuhan. Kalau kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami hati yang terbuka untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita ibadah dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri? Saya berharap kita semuanya baik-baik aja. Dan saya berharap semuanya kita boleh belajar bersyukur buat kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Siapakah yang membutuhkan Tuhan Yesus? Siapakah yang membutuhkan Tuhan Yesus? Pembacaan firman Tuhan akan terambil di dalam Lukas 8 ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Dan saya akan membacakannya satu persatu Bapak Ibu Saudara. Dalam Lukas 8 ayat yang ke-40 dikatakan begini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semuanya menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuannya yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanannya ke situ, Yesus didesak-desak oleh orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak menggerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut. Percaya saja. Anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya, "Hai anakku, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan juga adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan ayat Alkitab di atas, maka kita akan menemukan 3 macam tipe orang yang
sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Tipe orang yang pertama yaitu adalah Yairus. Siapakah Yairus itu? Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah. Orang yang terpandang, orang yang sangat dihormati, kepala dari sinagog di zaman Yahudi pada saat itu. Yairus adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipandang orang-orang yang terhormat, orang yang dihormati dan orang yang disegani di zaman itu. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat yang sebelumnya, diceritakan bahwa Yesus sedang berargumen dengan orang-orang Farisi, bahkan dengan orang-orang Sanhedrin. Kenapa? Karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Setelah Yesus berurusan dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Sanhedrin, dan Yairus tidak takut dan tidak malu untuk tersungkur di hadapan Yesus di depan orang banyak. Padahal dia tahu dia adalah seorang kepala rumah ibadat, orang yang terpandang, mungkin juga dikatakan orang kaya, orang yang sungguh berhasil, tapi dia tidak peduli. Sekalipun dia dilihat oleh teman-temannya, bahkan sekalipun dia dilihat oleh koleganya, oleh orang-orang Farisi dan orang Sanhedrin, dia tidak takut. Dia tetap tersungkur di bawah Yesus. Dan dia nggak peduli apa kata orang banyak. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yairus sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang terpandang, sebagai orang yang disegani, tapi dia nggak sombong. Dia mau merendahkan dirinya. Dia nggak gengsi tanpa dia memikirkan atau memandang apa pandangan orang lain kepada dirinya. Di sini Bapak Ibu Saudara, saudara, adik-adik sekalian, ia menunjukkan iman percayanya, bahwa ia percaya kepada Yesus yang akan menyembuhkan anaknya, bahwa Yesus sanggup, bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya, bahkan membangkitkan anaknya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tipe Yairus adalah tipe orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhannya dan mempunyai respon yang tepat. Artinya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhannya. Pas ada masalah, pas ada persoalan, dia nggak minta tolong kepada yang lain, tapi dia minta tolong hanya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Pada saat-saat sekarang kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Dan juga mengalami resesi ekonomi. Kita nggak tahu harus apa yang kita lakukan. Kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan, tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Dia kembali segera meminta pertolongan kepada Yesus. Ini adalah tipe orang pertama yang menyadari, sekalipun dia hebat, sekalipun dia kepala rumah ibadat, sekalipun dia orang yang terpandang, orang yang sangat dihormati, tapi dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Dengan merendahkan diri dan dengan memiliki iman, sekalipun ia orang terpandang dan orang yang terhormat, dia nggak pernah gengsi kepada Tuhannya. Dia nggak pernah malu kepada Tuhan Yesus. Dia minta kepada Tuhan Yesus. Tipe yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang membutuhkan Yesus adalah seperti anak Yairus. Dia adalah seorang wanita berumur kira-kira 12 tahun, dari orang yang terpandang, yaitu ayahnya Yairus, dan orang yang terhormat.
Berarti dalam hidupnya anak gadis Yairus ini adalah kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang gak pernah hidup susah. Kemana-mana dia dihormati juga. Karena jabatan ayahnya dalam segala hal, dia mendapatkan yang baik. Pendidikan yang baik. Karena ayahnya adalah seorang kepala ibadah. Maka di dalam hidup anak Yairus ini nggak ada masalah. Hidupnya lurus dan nggak pernah neko-neko. Tapi tiba-tiba ia sakit dan mati. Untung ada ayahnya yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus, yang meminta kepada Tuhan Yesus kesembuhan bagi dirinya. Bagi dirinya, anak gadis Yairus ini mempresentasikan orang-orang yang selama ini hidupnya sudah kenal Tuhan, sudah ke gereja, sudah ikut kul, bahkan mereka datang dan setia ke ibadah. Mungkin karena dia dilahirkan dari sebuah keluarga Kristen yang taat. Dia sudah hidup dengan benar. Tidak ada yang salah dalam hidupnya. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, dia tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus. Sehingga melalui kejadian itu, ketika anak Yairus dibangkitkan dan mendengarkan cerita dari ayahnya, maka dia akan mengalami perjumpaan dengan Yesus yang akan masuk di dalam hatinya dan pikirannya, dan tidak akan pernah terlupakan bahwa dulu engkau pernah mati, tapi engkau dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu akan teringat sepanjang hidupnya oleh anak Yairus ini. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang selama ini engkau mungkin hidup taat, engkau hidup setia mengikuti Tuhan, tapi engkau berasa tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau perlu bertemu muka dengan Yesus. Karena disitulah engkau bisa mengenal siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian, dari anak gadis Yairus ini, juga para orang tua, biarlah selalu mendoakan anak-anak kita, membawa anak-anak kita ke hadapan Tuhan setiap saat. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya Tuhan memproteksi kehidupan mereka, menjauhkan mereka, anak-anak kita, dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari pergaulan yang buruk, supaya Tuhan sendiri menjumpai mereka secara pribadi. Orang tuanya, siapakah Tuhan itu? Tapi dari hidupnya sendiri mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dan itu akan menjadi suatu pegangan, pondasi yang kuat di dalam hidup anak-anak kita. Adalah sangat penting bagi orang tua untuk selalu membawa anak-anaknya ke hadapan Tuhan. Permasalahannya, hai para bapak-bapak, apakah engkau sudah berlaku sebagai imam di dalam rumah tanggamu? Dengan selalu berdoa menghadap kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Ayub setiap hari, setiap pagi. Dia selalu membawa doa bagi anak-anaknya kepada Tuhan. Ataukah itu menjadi tugas istrimu, di mana engkau para ayah? Dalam Ayub 1 ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesok harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikir Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati mereka. Demikianlah yang dilakukan Ayub senantiasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya himbau Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara setiap hari
bawa anak-anakmu di hadapan Tuhan, supaya mereka boleh lebih mengenal Tuhan, mereka bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tipe yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah wanita pendarahan 12 tahun. Sekarang kita bahas tipe orang yang ketiga yang membutuhkan Tuhan Yesus, adalah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia mengalami pendarahan selama 12 tahun, lama loh itu Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam hukum Taurat, orang yang mengalami pendarahan itu dinyatakan najis. Dan orang itu harus dihindari oleh orang banyak. Dan bukan itu saja, dia sudah habis semua kekayaannya, habis bis untuk berobat dan tidak sembuh. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh bilang, hartanya habis, semuanya habis. Mungkin dia awal-awalnya dia orang yang berada, karena sakit pendarahan selama 12 tahun, semua hartanya habis, dia jadi miskin. Bukan hanya jadi miskin saja, tapi dia tetap sakit pendarahan. Tapi dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus dengan berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Maka dia mengalami yang namanya mujizat, di mana dia harus diremukkan sampai habis, sampai tidak punya apa-apa, dan baru sadar bahwa Yesus adalah penolongnya. Baru Yesuslah yang bisa menolong hidupnya. Baru Yesuslah yang sanggup mengubah hidupnya. Tapi ternyata semua itu terlambat Bapak Ibu Saudara. Dia sudah habis-habisan. Semua hartanya dipakai untuk dia berobat. Dan dalam kehidupan ini seringkali anak-anak Tuhan seperti itu memiliki respon yang benar kepadanya, tetapi terlambat. Kenapa? Karena kekerasan hatimu yang membuat engkau tidak mau segera menjamah jubah Yesus. Terlalu lama engkau menundanya. Terlalu lama engkau berasa gengsi. Terlalu lama engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Terlalu lama engkau pakai logikamu. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami terobosan dalam hidupnya. Seperti ini, kalau tidak habis-habisan, dia tidak kembali lagi kepada Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Maka ada reward yang akan kita dapat. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Sudah habis hartanya, baru cari Tuhan. Kalau saat ini engkau sedang mengalami masalah, kalau saat ini engkau sedang mengalami persoalan, sakit penyakit, jangan tunggu sampai kapan Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari yang tepat untuk engkau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dan berkata, Tuhan, tolong Tuhan, aku butuh Engkau di dalam usahaku. Tuhan, tolong Tuhan, aku butuh Engkau di dalam pekerjaanku. Aku butuh Tuhan di dalam usaha pekerjaan, bahkan dalam kuliahku, dalam sekolahku, dalam studiku, bahkan di dalam rumah tanggaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini adalah 3 tipe orang yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan Yesus. Ada satu tipe yang terakhir Bapak Ibu Saudara, adalah tipe orang yang suka pencemooh. Sekarang kita masuk ke jenis tipe orang yang terakhir. Selama ini kalau kita baca firman Tuhan, kita suka terlewatkan oleh kita. Orang-orang ini, mereka bukan murid Yesus karena mereka bersama-sama dengan Yesus. Itu bisa dilihat di ayat yang ke-53. Ini adalah kelompok orang keempat yang selalu mereka menertawakan Yesus. Inilah tipe orang yang keempat ketika Yesus mengatakan dia tidak mati, tapi tidur.
mereka menertawakan Yesus dan mencemooh Yesus. Kenapa? Karena mereka mengandalkan logika mereka. Dan mereka mengandalkan apa yang mereka lihat. Karena secara logika tidak mungkin orang mati bisa bangkit. Karena dengan apa yang mereka lihat bahwa anak ini sudah mati, tidak mungkin bangkit. Tapi dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya apa? Itu belum terjadi. Tapi kita tetap berharap, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi setiap kita yang sering mengomentari Yesus, yang sering kita mengomentari pekerjaan Tuhan terhadap apa yang kau lihat, engkau nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Engkau cuma hanya mencemooh. Ketika istrimu rajin ke gereja, bukankah biasanya suami-suami berkata, ngapain ke gereja terus? Buat apa? Yang lain disembuhkan, toh kamu belum disembuhkan. Para suami-suami selalu mencemooh. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian. Mungkin adik-adik sekalian rajin beribadah, orang tua kalian mengatakan begini, emangnya gereja kasih lu makan? Ngapain ke gereja terus? Ngapain cari Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah tipe orang yang belum mengalami proses dengan Tuhan. Kalau Yairus, kepala rumah ibadah, saya percaya dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Anak Yairus, saya juga percaya pada saat dia dibangkitkan, dia juga akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perempuan yang pendarahan 12 tahun, pada saat dia jamah jubah Yesus, dia sembuh. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka menganggap hidupnya baik-baik saja. Orang-orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan menganggap bahwa mereka hidupnya baik-baik saja. Enggak ada masalah, enggak butuh Tuhan. Buat apa Tuhan? Ya kamu yang pergi ke gereja, nanti doakan ya untuk aku, kata suami kepada istrinya. Titip doa kepada Tuhan lu. Oleh karena itu, kalau di gereja lebih banyak dipenuhi oleh wanita, oleh istri-istri. Gak percaya, cek aja. Survei membuktikan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, di manakah para pria, para suami? Apakah mereka cuma hanya mencemoohkah? Dan lihat apa yang terjadi ketika para pencemooh itu melakukan sindiran kepada Yesus. Mereka diusir oleh Tuhan. Mereka diusir oleh Tuhan. Mereka tidak mengalami yang namanya mujizat. Bahkan melihat pun tidak. Yang melihat anak Yairus bangkit adalah murid-murid Tuhan. Dan Tuhan Yesus beserta dengan kedua orang tuanya. Ini adalah tipe orang yang keempat. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata siapakah yang membutuhkan Tuhan Yesus? Apakah hanya orang yang bernama Yairus? Ataukah hanya anak-anak gadis Yairus? Ataukah hanya wanita yang pendarahan 12 tahun? Yang jelas, kelompok yang keempat, pencemooh, tidak membutuhkan Yesus. Karena mereka hobinya mencemooh. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan dan adik-adik sekalian, baik Yairus, orang yang terpandang, butuh Yesus. Anak gadis Yairus yang hidupnya selama ini benar, tapi belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, butuh Yesus.
Dan orang yang ketiga adalah wanita pendarahan yang habis-habisan mengalami proses sampai akhirnya dia menyerah dan dia cari Tuhan. Butuh Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah semua orang, saya, engkau, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, semua orang membutuhkan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan Tuhan Yesus. Bagi mereka yang tidak membutuhkan Tuhan Yesus, mereka pasti akan mencemooh. Segalanya dicemooh, segalanya dikomentari. Padahal kalau kita suruh dia lakukan sendiri, dia nggak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau disuruh mencemooh, mereka paling pintar. Mengomentari paling pintar. Lihat Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, mereka diusir sama Yesus. Otomatis mereka nggak bisa melihat mujizat, juga tidak lagi mengalami mujizat. Siapa yang sini mau mengalami mujizat? Siapa yang di sini mau melihat mujizat? Saya berdoa biar semua yang menyaksikan ibadah online ini, seluruh jemaat GB House of Praise dan GB Widuri, semuanya tidak ada satupun yang tidak akan melihat mujizat. Bahkan engkau semuanya akan mengalami mujizat yang Tuhan buat dalam kehidupanmu. Untuk datang kepada Yesus dan terjadinya mujizat Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, itu dibutuhkan iman. Iman percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dibutuhkan kerendahan hati. Nggak usah sombong, nggak usah egois, nggak usah tinggi hati. Butuh iman dan kerendahan hati. Iman saja tidak bisa tanpa perbuatan atau tindakan. Itu sama juga dengan mati. Iman harus disertai dengan tindakan kerendahan hati. Lebih baik seperti Yairus, memiliki respon yang tepat walaupun mengalami masalah, tapi timingnya tepat sebelum habis-habisan. Tidak seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Mau pilih mana Bapak Ibu Saudara? Semua pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Pilih sampai habis-habisan dulu, terkapar gak bisa apa-apa baru cari Tuhan, atau engkau sadar sekarang segera akan kesalahanmu dan kau sekarang segera berbalik kepada Tuhan dan buang segala nilai-nilai dunia yang pernah ada di dalam hidupmu. Pilih mana Bapak Ibu Saudara? Pilih mana? Banyak anak-anak Tuhan selalu mengalami masalah persoalan sampai habis dulu, baru sadar, baru balik ke Tuhan. Sudah miskin dulu, udah sakit dulu, gak sembuh-sembuh, baru cari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang terakhir, saya minta kepada Bapak Ibu Saudara untuk selalu berdoa syafaat, terutama kepada anggota-anggota keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Berdoa syafaat kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Jangan minta seperti Yairus sudah hampir mati, anaknya baru minta kepada Tuhan. Kalau bisa jauh sebelumnya, terus seperti Ayub setiap hari menghadap Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa semua jenis manusia, kecuali si pencemooh yang tidak butuh Tuhan, semuanya butuh Tuhan. Dan untuk menghampiri Tuhan Yesus dibutuhkan iman dan kerendahan hati kita. Dan janganlah seperti wanita yang pendarahan yang 12 tahun yang habis-habisan baru cari Tuhan. Tetap sih Tuhan Yesus tolong, tapi apakah engkau mau sampai habis baru cari Tuhan?
Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, selalu berdoa syafaat. Berdoalah syafaat untuk gembalamu, untuk gembala sidang kita, untuk karayon kita, untuk gembalamu, untuk para guru-guru sekolah minggu, untuk para pengerjamu, untuk ketua-ketua kul, untuk orang-orang yang melayani engkau, untuk anak-anakmu, orang tuamu, kakak, adikmu yang terhilang. Bawa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada tipe orang seperti Yairus, anak Yairus, dan wanita pendarahan 12 tahun. Atau tipe yang keempat, tipe pencemooh. Biarlah kita mau punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Saudara, saya akan berdoa. Ora labaya shika labaya sanda, kira labaya shika labaya sanda. Hambamu berhenti berbicara Tuhan, tapi hambamu yakin dan percaya setiap benih yang ditabur tidak akan pulang dengan sia-sia. Benih itu akan jatuh di tanah yang subur, benih itu akan berakar, bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah menegur setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Pakai kami Tuhan sebagai alat Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami akui Tuhan, kami butuh Yesus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, bahkan di dalam rumah tangga kami, di dalam studi kami. Kami butuh Yesus. Apalagi dalam keadaan dunia seperti ini, kami lebih butuh Engkau ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Setiap hati-hati yang keras Tuhan luluhkan. Biar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau meteraikan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Berkati dalam pekerjaan usaha mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan secara khusus hamba-Mu berdoa Tuhan buat yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan. Buat yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Buat yang mengalami kesusahan, Tuhan Allah yang sanggup memenuhinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus. Kira labaya shika labaya sanda, kura labaya shika labaya sanda, ora labaya shika labaya 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 labaya, shika labaya 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 labaya, ora labaya shika labaya 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 labaya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari Bapak Ibu Saudara, saudari sekalian, kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kita yang atasnya kita mengucap syukur atas persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur. Ora labaya shika labaya sanda, kira labaya shika labaya 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 labaya, ora labaya shandara labaya labaya labaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesusku,
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yaitu, yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia.
Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita akan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kiralabaya shikalabaya sanda, kuralabaya shikalabaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buat tanganmu, apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia alam berlimpah, berkat damai sejahtera sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya dan sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin.